صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran beliau dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, mari sama-sama kita buka kembali pengajian dari malam ini dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah kita dimudahkan dalam belajar di pagi hari ini. Amin. Dan dimudahkan juga dalam mengamalkan apa yang kita pelajari. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, jemaah sekalian, mari sama-sama kita ikuti pengajian yang disampaikan oleh guru kita, Pak Alaihi Wasallam Masyhur. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Muqtada wa Habibi Muqtafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allifat al-kitab nafa'ana Allah ta'ala fi ulumi fid-daraini thumma al-fatihah khususan muassis hadhihi al-ma'ahid jabab bisyukur min hadhi jaman anallaha taghasyaw bil maghfirah wa rahmah syai'un lillahi lakumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita,
Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bidarain. An Syurai al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Rasulullah laqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru alaysa tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah qalu bala qala inna hadzal qur'an sababun wa taqfuhu biyadillah wa taqfuhu biaidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Imam At-Tabrani fi Mu'jamil Kabir. Wallahu a'lamu bimuradihi, bermula dari Abu Syurai al-Khuzai radhiyallahu anhu berkata, laqaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menemui kami. Sebab bertemu atau menemui kami, Rasul bersabda, absyiru, gembiralah, berbahagialah. Alaysa tashhadu an la ilaha illallah, bukankah kalian sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang disembah selain Allah, wa anni rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Qalu, mereka menjawab para sahabat, bala ya Rasulullah, benar ya Rasul. Qala inna hadzal Qur'an sababun, kemudian Nabi melanjutkan perkataannya atau hadisnya, sesungguhnya Al-Quran ini sabab, wa tarfuhu biyadillah, ujungnya di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan ujung yang lain di tangan kalian, fatamassaku, maka sebab Al-Quran ada dalam genggaman Allah, Al-Quran ada di tangan-tangan kalian, fatamassaku, maka dari itu berpegang teguhlah bihi, dengan Al-Quran. Fa innakum lan tadillu, maka sebab engkau berpegang teguh kepada Al-Quran, lan tadillu, sekali-sekali kalian tidak akan tersesat, walan tahliku ba'dahu abada, dan kalian tidak akan binasa selama-lamanya. Wallahu a'lamu bimuradihi. Abshiru alaysa an tashhadun alla ilaha illallah wa anni rasulullah, berbahagialah kalian bersaksi, mengaku tidak ada yang disembah selain Allah dan aku adalah Rasulullah. Ini pertanyaan berbentuk retoris dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa? Kepada para sahabat, merupakan tanbih buat mereka. Untuk apa? Untuk bergembira sebab kalian sudah bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Jadi dalam hadis ini makna syahadat memiliki dua komponen. Yang pertama komponen tauhid. Ini al-iqrar atau pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Makanya dibilang alastu bi rabbikum,
Qalu bala syahidna. Ini sudah tertanam semenjak kita di dalam perut ibu kita. Berarti apa? Kalau sudah tertanam kalimat tauhid, kita sudah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti apa yang kita jalanin semuanya untuk ibadah kepada Allah. Tidak perlu cari kedudukan dari manusia. Kemudian makna tauhid yang kedua di sini, untuk mengesahkan bahwa hanya Allah pencipta penguasa alam semesta satu-satunya. Ini syahadat tauhid. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua, syahadat risalah. Artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah yang mempunyai makna wajib mengikuti ajarannya dan perintah yang dibawa Rasul. Sebab kenapa? Apa yang dibawa Rasulullah hakikatnya dari Allah. Sebab kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illal wahyu yuha. Nabi Muhammad nggak berbicara, tidak menyampaikan dari perkataan atau perbuatan, semata-mata itu adalah wahyu dari Allah. Kemudian para sahabat nyautin, alaisa tashhadu alla ilaha illallah. Setelah ditanya sama Rasulullah, sahabat jawab, qalu bala ya Rasulullah. Sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Sahabat merespon dan menyetujui juga meyakini apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alaisa antashaduna alla ilaha illallah anni Rasulullah. Dijawab sama Rasulullah para sahabat, qalu bala. Ini mengakui pertanyaan Nabi dengan membenarkan dan meyakini. Kemudian kata Nabi, inna hadzal Qur'an sababun wa tarfuhu biyadillah. Al-Quran ini sebab ujungnya di tangan Allah, di ujung yang lain di tangan kalian. Maksudnya apa? Ini bahasa metafora yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan Al-Quran yang mempunyai makna Al-Quran itu dari Allah, bukti kekuasaan Allah. Jadi makna yad, makna tangan di sini bukan dari tangan Allah. Sebab kalau kita artikan dari tangan Allah, laisa kamislihi syai'un. Allah nggak bisa disamakan kayak kita. Jadi biadillah di sini artinya kekuasaan Allah, qudratullah, Al-Quran dari kekuasaan Allah atau Al-Quran bukti kekuasaan Allah. Maka setiap manusia disuruh dituntut untuk memegang Al-Quran dan mengikuti apa yang dari Allah. Jadi Al-Quran itu dijadikan pegangan. Fatamassaku, kata Nabi, maka berpegang teguhlah. Fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'daha abadan. Sebab kamu berpegang kepada Al-Quran, maka kamu tidak akan tersesat dan tidak akan binasa. Artinya apa? Ini hadis jaminan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya? Siapa yang berpegang kepada Al-Quran, maka orang itu tidak akan tersesat, maka orang itu akan dapat petunjuk baik di dunia ataupun di akhirat. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Al-Quran ini petunjuk yang kekal. Wa yubashshirul mu'minin, wawunya waw atap. Sebab orang itu berpegang pada Al-Quran, maka orang mukmin akan diberikan kabar gembira, annalahum ajron kabiro. Mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian makna fatamassaku, disuruh berpegang. Artinya apa? Orang yang berpegang kepada Al-Quran, itu umat Islam tidak akan binasa dan umat Islam tidak akan kehilangan arah hidup. Makanya dalam hadis yang sebelumnya Nabi bilang, taraktu fikum amrayni lan tadilu ma in tamassaktum bihima.
Aku tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, Al-Quran dan Sunnah atau hadis Nabi. Walan tadilu, tidak akan tersesat kalian itu kalau udah berpegang seperti itu, kata Nabi. Jadi apa? Nabi udah ngejamin. Jadi boleh aja anak kita diajak mondok mungkin susah, belum mau, silakan. Kalau nggak belum mau mondok, tiap hari baca Al-Quran, habis sholat aja 1 jam aja, dapat tuh 5 jam. Kira-kira tuh anak terjaga nggak sama Allah? Itu coba, bukan coba kita yakinin. Soal kalau kita bicara syariat itu, kata Abdullah As-Sukandari mengatakan, nahnu na'malu syariat bil yakin la bitajrubah. Kita menjalankan syariat harus dengan yakin, bukan dengan coba-coba. Sebab kalau coba-coba berarti kita ragu. Kalau yakin, memang udah pasti kebenaran syariat itu yang didatangkan oleh Allah atau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak belum mau mondok, silakan nak, kamu belum mau mondok, tapi syarat setiap habis sholat 5 waktu baca Al-Quran 1 jam. Kira-kira tuh anak kejaga nggak? Dibentengin nggak tuh sama Allah? Insya Allah kejaga. Walaupun ada HP, walaupun ada main, kalau kita seperti itu menanamkannya, itu Allah akan jaga. Jadi dalam hadis ini apa? Disimpulkan agar umat Islam senantiasa menguatkan keyakinannya kepada Allah dan Rasul dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi darain. An Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa tashhaduna alla ilaha illallah wahdah la syarikalah anni Rasulullah wa annal Qur'an jaa min indillah qulna bala fa abshiru fa inna hadzal Qur'an tarfuhu biyadillah wa tarfuhu bi aidikum fatamassaku bihi fa innakum lan tahliku wa lan tadillu ba'dahu abada. Wa Imam Ibnu Bazzar wa Imam At-Tabrani fi Mu'jami wa Sunanihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu berkata, kami pernah berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam di Zuhfah. Yaqul, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan haku istifham atau bi su'al, alaysa tashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anni Rasulullah wa annal Qur'an ja'a min indillah. Nabi bilang, bukankah kalian bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah dan Quran adalah datang dari Allah? Qulna, maka kami menjawab, bala. Qala fa abshiru, maka sebab kamu meyakini bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku utusan Allah dan Al-Quran datang dari Allah, kata Nabi SAW, fa abshiru, apabila kamu sudah memegang ini semua, pak di sini li takib, sebab kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan juga bersaksi aku utusan Allah dan berpegang kepada Al-Quran yang datangnya dari Allah, maka kata Nabi, fa abshiru, bergembiralah kalian. Fa inna hadza Qur'an tarfuhu biyadillah. Al-Quran itu ujungnya datang dari kekuasaan Allah. Wa tarfuhu biaidikum, dan ujungnya lagi adalah di tangan kamu sekalian kaum muslimin. Fatamassaku bihi, maka sebab dari itu berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan Sunnah. Juga fa innakum lan tahliku, maka sebab kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, sesungguhnya kamu tidak akan binasa. Walan tadillu abada, dan kamu tidak akan tersesat sesudahnya selamanya. Ini hadis, lafadznya beda
dengan lafaz yang sebelumnya tapi maknanya sama. Jadi hadis ini penegasan hadis yang sebelumnya. Jadi kita nggak usah kupas, sama maknanya sama, cuma beda lafaz sama mu'an'annya, tapi tujuannya sama. Memang ada seperti itu hadis itu. Sebab kenapa? Bisa jadi pada saat itu yang mendengar orangnya berbeda-beda, waktunya berbeda-beda. Ada yang namanya zorful zaman dan zorful makan. Adapun di sini disebutin zorful makan, tempatnya disebutin di mana? Di Zuhfah. Nah, kalau tadi nggak disebutin tempatnya, Abu Syurat itu langsung Rasul bertemu dengan kami. Tapi Jubair bin Mut'im menyebutkan zorful makannya, tempatnya, ketemunya di mana? Di Zuhfah. Nah, situ Nabi bersabda juga sama, cuma lafadznya berbeda tapi maknanya sama di ujungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hajjatil wada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitan qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa dalika mimma taharaquna min a'malikum fahdharu inni qad taraktu fikum ma i'tasamtum bihi falam tadillu abada kitaballah wa sunnata nabi sallallahu alaihi wasallam wa Imam Bukhari wal Hakim fi sahih wa sunanihi ay mustadrakihi wallahu a'lamu bimuradihi. Wa anhu ay an-nafsi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasul pernah khutbah waktu haji wada. Di antara khutbah Nabi isinya apa? Inna syaiton qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum. Setan udah putus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Walakin radiya ayyuta'a fi ma siwa. Akan tetapi dia rela ditaati atau setan rela ditaati dalam perkara-perkara selain itu daripada amal yang kamu anggap remeh. Tahaqurun, kamu anggap remeh atau kamu anggap kecil. Fahdaru, maka kata Nabi, hati-hati. Inni qad taraktu fikum ma in ta'tasamtum bihi falan tadilu abada. Hati-hati, sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Inna syaiton qad ya'isa ayyu'bada bi ardikum. Setan itu putus asa dari penyembahan langsung. Jadi dalam hadis ini, di antara sifat setan itu putus asa. Jadi kita itu kalau udah jangan sampai mudah putus asa. Sebab salah satu sifat setan itu putus asa. Maksudnya apa dalam hadis ini? Setan putus asa dari penyembahan langsung. Di masa Nabi Muhammad, Islam itu berkembang dengan kuat. Biardikum, khususnya Jazirah Arab pada saat itu. Sehingga nggak mungkin mendapatkan manusia menyembah langsung setan secara langsung. Nggak didapatkan lagi. Kalau dulu masih kelihatan. Walakin, akan tetapi, radiya ayyuta'a siwa dzalik mimma tahaqaruna min a'malikum. Akan tetapi setan rela ditaati dalam perkara-perkara dari amal yang dianggap remeh atau kecil menurut anggapan kita. Maksudnya apa? Di antara makar atau tipu daya setan itu mendorong manusia melakukan maksiat yang dianggap sepele.
Namun sebenarnya itu bikin mendatangkan murka Allah dan kehancuran. Kan mulanya tuh setan menipu daya itu dari dosa yang kecil dulu. Kemudian apa? Dianggap remeh. Dari mana mulainya? Dari kata-kata, ucapan. Contoh, saya pernah mencontohkan. Ibu bapak misalnya, di sini nggak ada yang kredit lah, orang mampu semua. Tiba-tiba ada tukang kredit datang ke rumah kita. Ketika datang, besok mau datang, udah mau ada datang, orang tuanya lagi makan. Kata orang tua sama anaknya, nak, kalau ada yang datang nagih bilang bapak nggak ada. Anaknya nyautin, bahkan itu bohong, dosa. Kata bapaknya apa? Sekali-sekali nggak apa-apa. Itu berarti apa? Dosa kecil dianggap sepele, dan di situ ada dosa yang berlipat. Yang haram dibikin boleh ngebohong itu. Sekali-sekali. Berarti apa? Ngerubah syariat Allah. Yang diharamkan dia bilang boleh. Yang kedua, ngajarin anak ngebohong. Yang ketiga, orang itu jadi korban. Atau tingkatan berikutnya mulai gede. Lalu tadi dibilang apa? Ini mah kecil, nggak apa-apa sekali-kali. Datang semakin lama karena terbiasa ngebohong, datang lagi bohong yang lebih gede, dibilangin, bang, mbak itu kan bohong. Nggak enak, orang tua nggak mau disalahin sama anaknya, keluar kerasnya. Ini urusan gua sama Allah. Nah ini yang repot. Udah salah nantangin Allah. Kan mulanya dosa dari kecil itu. Itu setan mulainya dari situ. Kalau boleh dikatakan dalam talbisul iblis namanya implementasi. Melakukan penyusupan dari mana aja. Dari yang kecil dulu, dari kata-kata, itulah meremehkan dosa kecil. Jadi dalam hadis ini tanbih, peringatan. Hati-hati terhadap amal yang baik maupun keburukan yang kecil. Maksudnya apa? Jangan meremehkan maksiat sekecil apapun, sebab maksiat itu jalan bagi setan untuk kita menjauhkan, atau kita jalan buat setan agar kita jauh kepada Allah. Itu cara setan gitu. Dari dosa yang kecil. Dari yang kecil nanti jauh itu sama Allah. Kemudian dari dosa kecil baru akan menjadi dosa yang besar. Ini yang kadang-kadang kita nggak kerasa seperti itu. Kemudian jangan juga meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena bagi Allah sekecil apapun kebaikan itu ada nilainya. Contoh, asalkan sudah ada iman. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal soleh, mau perempuan mau laki, asalkan dia beriman. Itu dasar iman. Makanya tadi bilang, alaisa antashhadu alla ilaha illallah. Absyir, kasih gembira. Kamu yang udah ngucapin syahadat dan mengakui aku adalah yang membawa risalah. Berarti apa? Udah bawa iman. Keimanan, amal soleh walaupun kecil, ada iman, itu ada pahala, ada nilai dari Allah. Walaupun kita belum bisa ngerjakan, walaupun amal kecil itu kagak kelihatan. Tadi malam mau sholat tahajud, karena hujan, tahu-tahu kedinginan, bangun kesiangan, pas udah azan subuh. Udah niat. Ketika itu niatnya apa? Udah mau bangun. Kira-kira dapat pahala nggak dari Allah niat itu? Dapat nilai. Kenapa? Udah ada niat, udah ada keimanan, udah ada azab. Namun karena capek, ketiduran, kedinginan, nggak terasa. Tahu-tahu udah as-sholatu khairum minan naum. Dapat nilai nggak? Dapat 1 kebaikan. Ketika mengerjakan, dapat 10 kebaikan.
padahal amal itu nggak kelihatan. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu artinya apa? Jangan merasa meremehkan amal soleh yang kecil. Begitu juga yang punya amalan udah gede, jangan meremehkan amalan orang yang masih kecil. Lalu baru belajar sholat aja, kan udah sombong. Baru ngaji kemarin aja, udah sok-sokan. Biarin aja. Sebab kenapa? Ketika yang udah gede mengecilkan yang kecil, nggak terasa kita itu udah sombong. Setan lagi tuh menggoda. Sebab kenapa? Dikatakan sama mufassirin, orang ketika mulai masuk kategori sombong, ketika mengatakan dirinya aku lebih bagus dari dia. Ini Al-Quran, ana khairun minhu, aku lebih bagus dari dia. Ternyata apa? Yang udah besar pun amalannya. Jangan sombong dengan orang yang masih ngamalan kecil. Bisa jadi yang sombongnya itu kelihatannya tinggi, di atas gunung tinggi, sombong. Padahal yang di bawah ngelihat dia itu kecil, lagi dihinakan. Hati-hati, jangan tertipu. Fahdaru, kata Nabi, maka hati-hati. Inni qataraktu fikum ma'tasamtu bihi falan tadillu abada kitaballah wa sunnati. Maka berhati-hatilah, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian suatu yang mana yang tidak pernah tersesat selama-lamanya, yaitu ketika engkau berpegang kepada Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi. Jadi hadis ini, maksud tujuan hadis ini apa? Nabi ngajarin, Nabi ngasih tahu, gak ada kesesatan bagi umatnya selama mereka masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu gak Nabi yang jamin. Walan tadilu, pakai harfu nasbin, sekali-sekali kamu tidak akan tersesat. Al-Quran dan Sunnah itu dijadikan petunjuk karena itu wahyu dari Allah. Jadi disimpulkan dalam hadis ini, umat Islam jangan ngeremehin dosa kecil. Sebab cara setan agar kita jauh dari Allah bermula melakukan dosa kecil. Itu hati-hati. Yang kedua, hati-hati tipu daya setan. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Hati-hati. Yang udah bagus ibadahnya, setannya juga ngegodanya makin hebat. Jangan sampai kita udah bagus, kita menjadi merasa paling bagus. Jangan, itu berarti udah masuk godaan setan di situ, udah masuk tuh setan. Sebab kenapa? Itu dibilang pertama kali orang dibilang sombong ketika mengatakan dirinya ana khairun minhu. Itu iblis dibilang suruh sujud sama Adam, nggak mau. Dia bilang apa? Ana khairun minhu, saya lebih bagus dari Adam. Padahal malaikat pada sujud. Nah itu seperti itu pada masa Nabi Adam. Kemudian dalam hadis ini apa? Di antara menghindar dari kesesatan, pegang tuh Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharain. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-iqtisad bis sunnah ahsan minal ijtihad fil bid'ati. Wa Imam Hakim fi mustadrakihi wal muttafaqun alaihi. Wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisad bis sunnah,
sederhana dalam sunnah, ahsan minal ijtihad fil bid'ah, daripada orang yang sungguh-sungguh dalam perkara bid'ah. Jadi hadis ini menegaskan bahwa amalan yang sesuai tuntunan Rasul itu lebih berhak diterima oleh Allah walaupun amalan itu ringan. Kalau itu dicontoh sama Rasul, amalannya ringan, itu lebih berhak diterima dan lebih utama diterima oleh Allah. Jadi contoh nih, dalam sebuah hadis Nabi bilang, alladzi ma'na, dalam kitab Dalil Palihin atau kemarin Riyadus Sholihin, kita pernah menyebutkan Allah ridho sama orang yang minum nih, baca bismillah, alhamdulillah setelahnya. Kalau Syekh Muhammad Mutawi As-Sarawi mentafsirkan hadis ini, beliau pernah untuk meyakinkan bagaimana cara minum. Jadi Syekh Sarawi kalau mau ngelihat cara minum Rasulullah aja, sampai nunggu ngimpi ketemu Rasulullah. Ternyata ngelihat, ngimpi Rasulullah minum 3 ceguk, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Itu ketika baca bismillah dan alhamdulillah, qad dia, Allah ridho. Berarti apa? Itu amalan ringan, minumnya aja dapat pahala. Dan makna ridho di sini diartikan para kekasih Allah. Jadi kalau orang mutasawwifin mengartikan orang yang minum baca bismillah Allah beridho, berarti pada saat itu orang itu tidak terasa, sesaat hari itu dia sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab minumnya aja. Masya Allah, itu amalan sunnah dibandingkan dengan amalan yang banyak sungguh-sungguh tapi nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka bisa jadi itu akan ditolak. Jadi yang diajarkan sama Nabi itu ringan-ringan, nggak berat-berat, nggak mengada-ngada. Sehingga kata Nabi, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul, ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, jangan kamu kerjakan. Udah itu aja. Ada makna sunnah di sini. Sunnah ini apa? Perkataan, perbuatan. Kemudian lagi persetujuan datangnya dari juga perbuatan datangnya dari ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bid'ah, ini urusan agama yang diada-ada, seolah-olah bagian dari agama. Ini yang harus kita hati-hati. Namun perkembangannya ada hasanah, ada sayyi'ah juga. Jadi kalau yang sayyi'ah itu contoh orang ibadah pengen deket dengan Allah tapi sambil goyang-goyang, itu nggak ada ke. Kalau yang hasanah, yang memang benar ada, yang ingin dekat kepada Allah dengan membaca Al-Quran sambil menangis, boleh aja seperti itu. Sebab ada batasan-batasan. Nabi masih ngasih peringatan, iyakum wal gulul fiddin, hindari oleh kamu ibadah yang melampaui batas dalam agama. Udah gampang agama itu, jangan dibikin sulit. Sehingga dibilang sama hadis Nabi dari Aisyah, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla muttafaqun alaih. Amal yang paling Allah sukai, yang berkesinambungan walaupun sedikit, sunnah walaupun sedikit, itu berkesinambungan, ada pahala. Makan duduk, minum duduk, baca bismillah, ngunyahnya pelan-pelan, sampai seperti itu. Berkata yang baik, kalau enggak diem, itu udah sunnah. Menjaga seperti itu. Sehingga dibilang, inna likulli
amalin syaratan summa fitratan faman kana fitratuhu ila bid'ah faqad dhalla wa man kana fitratuhu sunnah faqad ihtadaita. Setiap amal itu ada masa giatnya. Alhamdulillah. Ada jeda. Siapa yang jedanya dia bid'ah akan dia tersesat. Apa yang mulanya dari kebaikan dari sunnah dia akan terbimbing. Sehingga Abu Hawas atau Ahwas pernah bilang pada dirinya, wahai nafsi, ai jiwaku, tidurlah kamu menurut sunnah. Nih lihat nih, tidurlah kamu menurut sunnah itu lebih baik daripada kamu bangun malam tapi melakukan bid'ah. Jadi ternyata tidur itu pun bisa dapat pahala sunnah. Jadi Nabi pernah bilang sama Sayyidah Aisyah, Aisyah, kalau mau tidur jangan lupa khotamin Al-Quran. Kalau mau tidur jangan lupa hajian dulu. Wah repot dong kalau mau tidur khotam Al-Quran sama haji dulu. Ternyata Nabi ngajari, kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian berselawat kepada para nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baca 3 kali. Kemudian kamu bacakan istighfar, mohon maaf kepada orang-orang yang kamu sakiti tadi pagi atau orang yang pernah nyakitin kamu dari pagi sampai malam. Itu ternyata ada riwayatnya. Seorang yang datang dalam pengajian Nabi pernah bilang akan datang ahli surga, karena ahli surga. Dan ternyata apa? Orang itu anak muda membasahi jenggotnya waktu wudhu. Besoknya dibilang lagi akan datang ahli surga, yang datang dia lagi. Akhirnya diikutin tuh sama salah satu sahabat, nginep di rumahnya. Ketika nginep amalannya sama aja, namun ketika pulang dibilang, saya paling gak suka orang pulang itu kosong tangan. Akhirnya dia bilang, saya ini dibilang demikian karena sebelum saya tidur, saya selalu membukakan pintu maaf kepada orang yang pernah menyakiti saya. Dan itulah dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca istighfar. Astagfirullahaladzim li wali walidaya wali jamil muslimin wal muslimat. Baru setelah itu saya setelah baca salawat, baca qul, terakhir saya baca apa? Kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Tidur seperti itu sama dengan engkau menjalankan sunnah. Apa fadilahnya? Sama dengan engkau khotam Al-Quran dan dapat pahala haji bagi yang belum haji. Kan enak begitu doang tidur aja. Daripada kamu bangun melakukan bid'ah. Sekalipun kamu di saat itu mengerjakan amalan-amalan. Nah itu jangan sampai kita tertipu, tidak bisa membedakannya. Sehingga dalam hadisnya apa? Mengerjakan sunnah lebih utama. Apa? Karena keutamaan sunnah itu sama dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan dapat pahala yang besar sekalipun amalan itu kecil. Itu sunnah. Kemudian yang dapat kita simpulkan dalam hadis ini agar berpegang kepada ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan jauh yang namanya bid'ah. Kemudian konsisten kepada sunnah sekalipun itu kecil yang kita kerjakan akan mempunyai nilai besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah tat? Udah Islam belum? Belum? Udah. Wallahu a'lamu bimurad. Teman sekalian, alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah mempelajari 5 hadis dari nomor 37 sampai hadis 41. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya mari sama-sama kita akhiri pengajian kita dengan doa dan kalian disampaikan oleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wa'fu anna ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'alukal futuh wa rusukh wal munuh wa taubatan nasuha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a khususan muassis hadhil ma'ahid Kincep Abdul Syukur bin Haji Jaman. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waja'al jannatan naswahu waja'al qabrahu radatan min riyadil jannah. Na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah.